Jadi gampang nggak sih ngusir customer? Gampang. Pastikan replay terjadi. Terusir tuh. Telat refill display terjadi, pasti terusir deh. Terusir bukan karena kita usir, tapi dia berasa nggak nyaman, nggak aman, nggak enak, nggak lengkap, nggak komplit, nggak cepet, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita angkat 8 huruf ya. T, E, R, I, P, L, A, Y. Dibaca replay. Kepanjangan dari TE-nya untuk telat, RI-nya untuk refill, PLAY-nya untuk display. Jadi replay kepanjangan dari telat refill display. Nah loh, serem nih. Kenapa serem? Gara-gara replay seolah-olah kita sedang ngusir customer. Bukan mengusirnya begini, ayo ayo customer, bukan gitu. Jangan lagi masuk, bukan juga gitu. Tapi gara-gara telat refill display, customer merasa enak banget ya belanja di toko Anda ya. Kenapa? Ini nggak ada, itu kurang, ini belum terdisplay, itu nggak lengkap. Kesannya seperti itu. Dan yang lebih tragisnya, ada 3 minimal dampak dari replay, telat refill display. Yang pertama, otomatis terputus sejarah penjualan. Historical sales-nya terputus. Kenapa? Karena yang biasanya misalnya masuk 24, ternyata tersisa cuma 10. Berarti 14 terputus gak historical sales-nya? Yes. Karena 10 aja yang terjual. Kalau terjual. Kalau tidak terjual, berarti historicalnya yang cuma terbatas terjual aja. Katakanlah misalnya tadi saya bilang 14-nya loss karena telat di display. Sisa 10. Dari 10 sampai tutup toko cuma 5 terjual. Berarti historical sales-nya cuma 5. Bayangkan. Biasanya terjual 24, sekarang tinggal 5. Hilang nggak sih historical sales segitu banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, merubah status atau tag atau klasifikasi sebuah produk. Awalnya karena 24, rata-rata sehari ya, berarti kalau 10 hari sudah 240, bisa masuk kategori fast moving. Tiba-tiba cuma terjual 5, gara-gara telat display itu tadi. Akhirnya berubah status dari tag F atau fast moving, berubah menjadi tag M atau medium moving. Bahkan bisa lebih tragis lagi kalau seandainya berubah menjadi slow moving atau unmove. Cuma gara-gara replay, telat refill display. Dan yang ketiga, produk yang sering kita adakan karena gagal replay atau telat refill display itu punya dampak terhadap impulse buying lainnya. Kenapa? Misalnya tadi saya contohkan PL ya, pembersih lantai apapun itu, Soclean kayak Superpel kayak ada yang namanya B29 kayak ada yang namanya SOS kayak ada yang namanya apa lagi? Banyak ya, banyak. Nah, impulse buying-nya apa sih? Biasanya lap, kain pel atau apa sejenisnya. Gara-gara itu telat refill display dan tidak terjual sesuai dengan average sales per day, akhirnya impulse buying-nya nggak keangkat. Orang nggak ingat lagi bahwa ada impulse buying yang harus dibeli karena item utama dan item pendukung dari terbentuknya impulse buying tidak terdisplay atau telat refill display. Telat refill display biasanya terjadi gara-gara apa? Kita masa bodoh, menyepelekan. Ya, tinggal 5. Paling sepi-sepi gini 2-3, biarin deh, tinggal 2 baru display. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang datang pertama kali pengen ngambil 30 misalnya. Kalau satu tirnya 5, dia kedalaman 5 ya. Dia punya 6 kan berarti pas 30 tuh. Sisa 5, berarti masing-masing di belakang butuh 5 lagi dong. Kita tetap tidak lakukan refill display, tinggal 5 nih. Sisa 25 orang datang. Ya tinggal 5 dan orangnya, customernya pasif. Nggak mau nanya dengan kita. Dia putuskan apa? Nggak jadi beli. Harusnya kan diambil aja nih menurut kita. Persepsi kita ambil aja 5, kan gitu ya. 25-nya tinggal dipenuhi dari toko lain. Itu maunya kita. Maunya customer nggak begitu. Begitu datang ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak sejumlah dari yang harus dia beli, dia putuskan tidak. Jadi pada saat dia memutuskan untuk tidak mengambil sama sekali, 0 sudah. Historical sales kita tidak terbentuk sama sekali. Kebayang nggak sih? Dan yang paling fatal tadi saya bilang, tag-nya berubah tuh. Klasifikasi produk yang tadinya bertengger di papan atas, tag F, fast moving, berubah turun satu status menjadi tag M, medium moving.
Kalau terus dijalankan seperti itu 3 hari, 4 hari, genep 2 pekan, dia berubah menjadi SM. Tag-nya turun sampai 2 derajat jadi slow moving. Kebayang nggak? Tadinya fast moving, tiba-tiba jadi slow move. Akhirnya nggak perlu diorder dong. Kenapa? Ya rugi dong, kalah bayar kan begitu ya. Ya rugi dong, tirnya kebanyakan, sementara itemnya tidak nyampe 24 piece dalam per hari. Tirnya udah banyak loh, udah 5, udah 6 misalnya. Itu dampak gara-gara replay terjadi. Solusi dari saya minimal 1. Kalau memang kita nggak mungkin mendisplay, tidak mungkin merefill, maka sediakan di bawah. Itu rumasan saya dari dulu tuh. Kalau seandainya panik buying terjadi, terlalu banyak item yang harus kita refill, sementara tenaga kita dan kecepatan customer mengambil dan membeli, ya kita kalah lah ya. Lebih cepat dia mengambil, lebih cepat dia membeli, lebih cepat dia mengambil, lebih cepat dia membeli. Ya kita putuskan sediakan stok dalam jumlah yang banyak. Minimal 1,5 kali sampai 2 kalinya. Kalau biasanya masuk 30, kita bikin sampai 90. 30-nya masuk, 60-nya di bawah, buka. Jangan lupa bukanya yang rapih. Jangan lupa dikasih sign bahwa ini produk yang sama dengan yang di atas. Akhirnya triplay tetap tidak membuahkan dampak yang aneh. Dampak yang negatif. Karena apa? Oke, kita gagal display, tapi di bawah masih ada stoknya. Tinggal di display atau tanpa harus di display. Yang orang dapat di display tidak ada, dia bisa ambil dari bawah. Terjadi gak penjualan? Terjadi. Lebih meningkatkan diri dari sisi penjualan gak? Iya, terjadi penjualan yang meningkat. Karena apa? Replay disikapi dengan serius dengan menyediakan yang harusnya di display di bawah. Dalam kondisi dibuka, dibikin buffer atau dibikin banyak 1,5 sampai 2 kalinya. Masya Allah, keren tuh. Jadi nggak masalah kalau replay tapi sudah ada stok di bawahnya. Jadi masalah stok di bawah tidak ada, baik yang dibuka ataupun tidak dibuka. Sementara replay menjadi ciri khas di mana kita gagal display. Telat display cuma gara-gara ntar aja deh, nyepelein, ngegampangin. Masih ada 5. 1 karton kan 12, bawa 2 karton deket ini gudangnya, CCP-nya deket, transitnya dikit. Tapi nggak terjadi. Apa yang terjadi? Ya tadi, 5 gagal diangkat, gagal dibeli, gagal diambil sama customer. Akhirnya historical sales-nya terputus, tag produknya juga menurun, penjualan tidak terjadi, dan yang paling parah tadi saya bilang, seolah-olah customer dianggap, udah belanja aja tempat lain. Tempat lain mah penuh, displaynya cepat, komplit, dan seolah-olah kayak gitu. Jadi gampang nggak sih ngusir customer? Gampang. Pastikan replay terjadi. Terusir tuh. Telat refill display terjadi, pasti terusir deh. Terusir bukan karena kita usir, tapi dia berasa nggak nyaman, nggak aman, nggak enak, nggak lengkap, nggak komplit, nggak cepet, dan sebagainya. Intinya display Anda tidak membuat kami merasa perlu memutuskan untuk datang lagi dan berbelanja di toko Anda. Nah, kejadian kan? Makanya replay jangan disepelekan. Karena telat refill display dampaknya kemana-mana. Menyebar, meluas, ya sampai singkatnya tadi saya bilang, orang merasa tidak diwongkan, orang merasa tidak disediakan, displaynya ala kadarnya, jumlahnya tidak tercukupi, kalaupun tercukupi itemnya itu-itu aja, variannya itu-itu aja, harganya tidak tertera, terlalu banyak yang menyebabkan orang ilfeel dalam memutuskan belanja ke kompetitor. Gampang kan ngusir customer? Jangan sampai terkesan ngusir customer terjadi cuma gara-gara replay menjadi habit atau kebiasaan ciri khas buruk kita terhadap sebuah retail di mana kita beraktivitas, di mana kita berbisnis atau kita bertugas di dalamnya. Jadi replay, telat refill display, disiasati untuk tidak terjadi di setiap harinya. Pastikan refill display dalam kondisi cepat, tepat, dan punya daya ukur dan daya jual yang semestinya bisa kita sajikan dalam bentuk yang memanjakan customer. Karena itu bagian dari layanan prima. Karena itu juga bagian dari product knowledge. Karena itu bagian dari memprodakkan produk. Seperti itu. Jadi kalau seandainya masih kejadian telat refill display, aduh, Anda sebenarnya bukan lagi sedang mengusir customer Anda, tapi sebenarnya Anda sedang cetak gol bunuh diri terhadap display Anda. Cepat atau lambat, dari 30 kedalaman atau 30 isi setiap settingnya, Anda akan berubah statusnya menjadi tinggal 5, 3, 2, sampai akhirnya unmove dan dinyatakan tidak lagi perlu terdisplay atau delete item. Sayang nggak sih kalau item fast moving berubah menjadi delete item cuma gara-gara status yang darinya tag F fast moving turun menjadi tag M medium moving, turun jadi tag SM slow move atau slow moving, turun menjadi unmove tag UM. Kebayang nggak? Kesimpulannya terakhir adalah tag H atau habiskan toko.
Apa yang terjadi kalau dihabiskan toko? Dipenggal, tidak perlu order lagi, tidak perlu display lagi. Secara tidak langsung customer bilang, kok bisa item laris nggak diorder? Kok bisa item laris tidak dijual? Kok bisa item laris tidak terdisplay? Cuma gara-gara terjadi karena terreplay jadi ciri khas buruk kita. Pastikan itu tidak terjadi. Cukup ya, insya Allah di lain kesempatan kita bahas lagi. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.